Aku kalau boleh ngomong, akhlak budi pekerti almarhum guru, aku punya sebuah pandangan dan keyakinan bahwa orang-orang yang memusuhi beliau, yang menyakiti beliau, yang memacam-macami beliau, tidak menutup kemungkinan, ini kalimatku, tidak menutup kemungkinan di akhirat nanti beliau mampu mengangkat orang itu dari neraka untuk ke dalam surga. Aku yakin itu, karena setidak-tidaknya itulah akhlak yang beliau miliki. Orang yang memusuhi, menyakiti, bahkan memacam-macamnya, aku yakin mereka akan ternganga, tercengang. Di akhirat beliau urus, beliau angkat dari neraka menuju surga. Kenapa? Yakin? Karena di akhirat nggak ada dendam, di akhirat nggak ada hasad, di akhirat yang ada hanya rahmat dan kasih sayang. Bahkan aku yakin beliau mampu, kita belum tentu, karena level akhlak jauh. Beliau mampu ketika musuh-musuh beliau dalam sakaratil maut, beliau mampu menolong, mengamalkan akhlak menolong kepada musuh-musuh beliau. Saat aku ditanya, dan saat itu aku hadir kurang lebih jarak kada jauh di majelis pengajian zaman dan masa Sidin hidup, kita berdiri. Saat berdiri Sidin Singsing gamis, bahkan dengan nampak kelihatan cawat. Alhamdulillah aku saat itu masih ingat rasa sampai hari ini. Terucap kata di dalam hati, bah hebat ya. Alhamdulillah. Siapa orang yang mampu seperti ini? Siapa orang yang sanggup menghinakan dirinya seperti ini? Siapa orang yang mampu memandang dirinya paling hina di muka bumi? Bah, pian hebat. Kita coba, nang nyata sudah mencuntan bakulimnya, nang nyata sudah nih melakukan kesalahan, orang punya CCTV, punya bukti, bekulim mati. Kada mau mengaku salah, kada mau mengaku hina, kada mau merasa hina. Hah? Alhamdulillah, ingat lagi aku masih anak kada jauh, tekipik kada jua, tekajut kada jua, tapi hebat ya. Alhamdulillah. Karena aku dapat dari seseorang, yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Supaya ini artinya, ini dalil-dalil, bukan artinya apa yo bahasanya tuh mengada-ngada kata. Dari mulut beliau langsung ke telingaku sendiri ketika aku bertiga dengan almarhum abahku. Beliau menyambat abah itu Muhammad, mat.
Aku matai bermimpi Rasulullah, Mbah Topang. Pokoknya muha Rasulullah dari ujung rambut sampai ke ujung batis itu ya aku pendengar yang menaguk dan mencuntan. Bahasanya orang penderan berdua kucuntan ya Allah jelas karena sidin sama arwah abah kayaknya kada bekulit-kulitan. Itu sudah bahasa yang bukan sombong, bukan koyo, bukan agak, bahwa pemegang kutub adalah beliau. Lalu matai bila aku keganangan lawan Nabi berceramin aku melihat muhaku langsung ku keganangan Nabi. Pahamlah? Kadada lagi kisah diri, kadada lagi kisah seorang. Sidin itu dalam hidup beliau membawa orang, bukan membawa diri. Namun kita janganlah sombong, tetap bersyukur selalu kepada Allah. Walaupun mungkin kita tidak sehebat beliau, jelas. Walaupun kita banjar tidak banyak punya amal seperti beliau, tidak punya akhlak seperti beliau, tapi syukur kita punya cinta. Insya Allah kita punya cinta. Banjar Masin. Artinya inilah anugerah Allah yang diberikan Allah kepada orang nang dikahandaki kau lebih wal. Jadi kada perlu bingung, kada perlu bingung bisa. Dan orang-orang yang memusuhi, menyambati, menghina mungkin itu hikmatnya. Allah akan perlihatkan makam dan kedudukan sidin di waktu dan di tempat yang tepat nantinya. Tunggu. Walaupun di dunia mungkin belum kelihatan, siapa tahu di akhirat beliau mampu. Ini mampu nih, oh ada kegampangan, mampu memberikan rahmat kepada musuh-musuh, memberikan kasih sayang kepada musuh-musuhnya, memberikan surga kepada musuh-musuhnya. Kenapa? Iya karena itulah kehebatan. Kenapa jadi bisa hebat? Karena Allah nahan. Kalau dipikirkan ya, asal ada medai aja. Nah ini pang logika. Jangan main logika. Nah